Episode 19. Terjebak cinta CEO dingin. Kejutan ulang tahun untuk Dedi Xavier berjalan lancar. Pria yang masih terlihat tampan di usianya yang menginjak 56 tahun itu, begitu bahagia karena untuk pertama kalinya sang putra ikut memberikan kejutan untuknya. Terima kasih Zaki, Dedi dan Bunda kamu memutuskan untuk tidak lagi mencarikan gadis untukmu. Tapi Dedi harap kamu segera menikah dan memberikan kami cucu, ujar Xavier menepuk pelan pundak sang anak. Ya Dad, jawab Zaki. Bunda ingin sekali kamu menikah dengan asisten kamu itu, ujar Vira. Bun, tegur Xavier. Apa sih Mas, ujar Vira. Zaki kembali ke kamar dulu Dad, Bun, ujar Zaki pamit tanpa menjawab ucapan bundanya. Ya nak, jawab Vira. Sesampainya di kamar Zaki menghampiri sang istri yang tampak tertidur pulas dengan selimut membalut tebuh penolosnya. Kamu terlihat begitu sangat menggemaskan jika tertidur seperti ini. Namun jika kamu bangun, kamu itu sangat datar dan banyak bicara serta menyebalkan, ujar Zaki mengelus lembut berambut Kinar. Pria itu meraih laptopnya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Pria yang begitu sangat dingin tanpa ekspresi itu berubah menjadi banyak bicara jika bersama Kinar. Gadis itu mampu membuat seorang Zaki Iskandar mempercayai seorang wanita dalam hidupnya. Setelah selesai Zaki kembali naik ke atas tempat tidur dan ikut bergabung bersama sang istri masuk ke dunia mimpi. Pagi menjelang Kinar masih terlelap dalam tidurnya. Wanita itu tampak begitu pulas meski cahaya matahari telah masuk melalui celah jendela kaca kamar luas itu. Sedangkan Zaki tampak baru aja selesai membersihkan tebuhnya dari pergulatan panas mereka usai sholat subuh. Kinar sungguh tak bisa menolak setiap S3 entuhan yang Zaki berikan. Pria itu sungguh tahu titik kelemahannya. Meski ia belum mencintai Zaki, dia hanya berusaha untuk menjadi istri yang baik, karena ia tak ingin Zaki mencari pel-4 empiasan di luar sana. Zaki tersenyum tipis melihat Kinar yang tampak tak terusik, meski cahaya matahari mengenai wajahnya. Pria itu menutup gorden hingga wanitanya itu tak terganggu tidurnya. Pria itu berencana untuk ke kantor siang, karena ia tak mungkin meninggalkan Kinar dalam keadaan seperti ini di kamarnya. Ia takut semua orang di rumah ini tahu apa yang dilakukannya dengan Kinar. Pria itu belum berniat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada kedua orang tuanya karena satu alasan. Ia ingin saat ia mengatakan kepada orang tuanya, dia dan Kinar sudah saling mencintai. Zaki menghubungi sekretarisnya Adi untuk mengundur meetingnya pagi ini dan meminta pria itu untuk mengirimkan beberapa berkas melalui emailnya. Kinar membuka pelan kedua matanya menatap sekeliling kamar. Tebuhnya terasa sangat lelah dan remuk redam karena ulah Zaki tak memberinya ampun sebelum ia terkulai lemas. Kinar mendudukkan tebuhnya dan bersandar di dashboard tempat tidur sembari mengeratkan selimut di bagian D4D. Wanita itu begitu terpesona melihat Zaki yang duduk di sofa kamar memangku laptopnya. Ia baru menyadari pria yang merupakan suaminya itu sangat mempesona. Pantas saja Ivanka dan semua wanita di kantornya memuja suaminya itu. Apakah sudah puas menatapku? Ujar Zaki tanpa menoleh pada Kinar. Kinar gelagapan saat Zaki memergoki ia memperhatikan pria itu. Aku hanya mau mandi. Tanya Zaki meletakkan laptopnya tanpa ingin tahu jawaban Kinar lalu melangkah menuju Ran, yang. Iya. Jawab Kinar mengeratkan selimut di bagian D4D-nya. Lah takut Zaki kembali menyerangnya. Mas apa yang kamu lakukan? Pekik Kinar saat dengan satu tarikan Zaki menarik selimutnya, lalu menggendong tebuh penolosnya ala bridal style menuju kamar mandi.
Mandilah. Setelah itu kita ke kantor, ujar Zaki mendudukkan di batub yang sudah berisi air. Terima kasih Mas. Jawab Kinar tersipu malu karena lagi dan lagi Zaki melihat tebuh penolosnya. Berendamlah dulu, ujar Zaki lalu mengecup pucuk kepala Kinar membuat gadis itu berdebar. Terima kasih. Ucap Zaki. Untuk. Tanya Kinar karena bingung tiba-tiba saja Zaki mengucapkan terima kasih padanya. Layananmu sangat memu empat kan, jawab Zaki yang sukses membuat pipinya terasa begitu panas, dan ia yakin saat ini mukanya sudah seperti kepiting rebus. Zaki tersenyum melihat Kinar yang merona karena pujiannya. Mandilah. Aku tunggu di luar. Sambung Zaki beranjak keluar dari kamar mandi meninggalkan Kinar yang berdebar. Kinar menatap punggung lebar Zaki yang melangkah keluar dari kamar mandi. Ada apa denganku? Gumam Kinar sembari memegangi D4 sebelah kirinya. Sementara itu Zaki membersihkan tempat tidur mereka yang layaknya sudah seperti kapal pecah. Pria itu tak pernah merasa terhina melakukan pekerjaannya itu. Ia tak ingin membebani Kinar dengan pekerjaan kecil ini setelah Mel 4 yaninya. Tok tok tok. Zaki melangkah menuju pintu kamar karena terdengar ketukan pintu dari luar. Ceklek. Tuan muda ini pesanan Anda, ujar pelayan yang memberikan sebuah paper bag pada Zaki. Terima kasih. Di mana Bunda? Tanya Zaki karena pagi ini tak mendengar suaranya. Pagi-pagi sekali Tuan dan Nyonya sudah berangkat Tuan muda, jawab pelayan itu. Oh. Zaki kembali menutup pintu kamarnya dan meletakkan paper bag itu di atas tempat tidur. Pria itu kembali melanjutkan pekerjaannya sembari menunggu Kinar yang sedang mandi. Tak lama pintu kamar mandi terbuka bersamaan Zaki yang juga menatap Kinar, yang keluar dengan memakai handuk membalut tebuh polosnya. Zaki menelan ludah kasarnya saat melihat Kinar yang tampak begitu S3 sih menurutnya. Handuk itu hanya menutupi D4 dan separuh P4HM plus lus Kinar. Hal itu tentu saja sukses membuat seorang Zaki merasa panas dingin. Kinar sedikit risih ditatap seperti itu oleh Zaki, tanpa ia sadari ia mengeratkan handuknya di bagian D4. Zaki menghampiri Kinar yang sudah ketakutan. Lah takut Zaki kembali menyerangnya. Salahnya juga memakai handuk saat keluar kamar, tapi ia gak memilih cara lain karena hanya ada handuk di kamar mandi. Sengaja mengnoldaku, Tanya Zaki merengkuh P1 gang Kinar hingga pandangan tertuju pada D4 atas Kinar, yang tak tertutup keseluruhannya oleh handuk. Mas. Aku. Zaki mengecup bahu polos Kinar membuat gadis memejamkan kedua matanya, saat bibir Zaki meni 3 entuh kulitnya. Kamu S3 sih, baby, bisik Zaki. Dek. Jantung Kinar berdebar kencang saat Zaki mengucapkan kalimat itu tepat di telinganya. Zaki tersenyum tipis melihat sang istri yang tampak diam saja. Lengkap untukmu, ujar Zaki menunjuk paper bag yang terletak di atas tempat tidur. Iya mas, jawab Kinar gugup. Lah pikir Zaki akan kembali menyentuhnya. Zaki melepaskan rengkuhan tangannya di P1 gang sang istri. Hal itu langsung dimanfaatkan Kinar untuk segera berlari menuju tempat tidur, mengambil paper bag itu dan membawanya ke walk-in closet. Kinar segera memakai pakaiannya, ia tak lagi terkejut dengan dalaman yang dibelikan Zaki begitu pas di tebuhnya. Episode 20. Kinar telah siap dengan pakaian kerjanya yang dibelikan oleh Zaki. Sebenarnya ia malas untuk masuk kerja, tapi ia tak mungkin bolos lagi. Ia tak ingin membebankan pekerjaannya pada teman-temannya. Kinar mencepol rambutnya ke atas, namun ia menghembuskan nafas berat melihat begitu banyak jejak kismark yang ditinggalkan pria itu di 3 jenjangnya.
La mengurungkan niatnya untuk mencepol rambutnya ke atas. Gadis itu menggerai rambut panjangnya begitu saja. Dari kejauhan Zaki tersenyum misterius melihat Kinar sadari tadi. Aku takkan membiarkan tengkukmu itu dilihat banyak orang Kinar, hanya aku yang boleh melihatnya, batin Zaki. Ayo mas. Ujar Kinar pada Zaki yang dari tadi duduk di sofa menunggu dirinya bersiap. Ya. Jawab Zaki yang tersenyum dalam hati melihat sang istri mengerucutkan B1 birnya ke depan. Kap, Zaki mengecup B1 bir Kinar dan mie. Sekilas. Mas kamu. Aku gemas melihat kamu mengerucutkan B1 birmu itu Kinara, jawab Zaki menghapuskan jejak salivanya, dip 1 bir Kinar dengan ibu jarinya dengan lembut. Cek. Kamu menyebalkan mas, sungut Kinar. Kenapa? Tanya Zaki pura-pura polos. Lihatlah akibat ulahnya Dil 3 herku mas, aku gak bisa mencepol rambutku kali ini, jawab Kinar berjalan mendahului Zaki keluar dari kamar. Hai. Tunggu dulu Kinar. Teriak Zaki mengejar wanitanya itu yang bergegas menuruni tangga namun diabaikan oleh Kinar. Kinar, kamu bisa jatuh, ujar Zaki menahan pergelangan tangan Kinar. Lepas mas, pelayan melihat kita, bisik Kinar. Biarkan saja, apa peduliku, jawab Zaki menarik pergelangan tangan Kinar, lalu mengenggam jemari gadis itu menuruni tangga. Kinar mau tak mau hanya pasrah, meski hatinya ingin mengumpati pria yang merupakan suaminya itu. Tampak para pelayan saling berbisik melihat kejadian itu. Namun Zaki mengabaikannya karena ia yakin tak akan ada yang berani melaporkan kejadian itu pada bundanya. Tapi ia melupakan sesuatu yaitu CCTV yang ada di rumah itu. Ayo masuk. Ujar Zaki membuka pintu mobil Rolls-Royce Phantom miliknya untuk sang istri. Kinar dengan patuh memasuki mobil yang digadang-gadang termahal di dunia itu. Semua itu tak luput dari tatapan kepala pelayan yang memperhatikan mereka. Kenapa? Tanya Zaki melihat wanitanya itu hanya diam saja. Aku kesal sama kamu mas, jawab Kinar. Hahaha. Maafkan aku, tapi aku sengaja melakukannya karena aku tak ingin kamu mencepol rambutmu itu mulai dari sekarang. Aku tak rela orang lain melihat L3 herjenjangmu Kinar, ujar Zaki. Mas. Jika aku menggerai rambutku setiap hari itu sangat menyusahkan aku saat bekerja, jawab Kinar. Baiklah. Berhentilah bekerja, kamu cukup duduk manis di rumah. Karena semua kebutuhanmu tanggung jawabku sekarang, ujar Zaki. Ish. Kamu menyebalkan mas, kesal Kinar. Bagaimana Kinar? Tanya Zaki karena ia tahu Kinar pasti akan menuruti semua keinginannya. Terserah kamu mas, jawab Kinar. Good girl. Kekeh Zaki hal yang tak pernah ia lakukan selama ini. Kehadiran Kinar dalam hidupnya memberi warna di hidupnya yang biasanya datar saja. Bahkan semenjak mereka menikah ia menjadi banyak bicara dan sering tersenyum. Namun itu berlaku hanya saat bersama Kinar saja. Tak lama mereka akhirnya sampai di kantor, Kinar langsung turun dari mobil dan langsung memasuki kantor dengan langkah terburu-buru. Ia sudah kesiangan. Beruntung Zaki mengatakan kepada atasan jika ia ikut Zaki meeting pagi tadi. Kinar langsung menuju kubikelnya di mana para MEK-nya menatapnya penuh selidik. Kin, sejak kapan kamu dekat dengan CEO kita? Tanya Ayu. Oh itu. Gak dekat sih, dia tadi pagi gak sengaja ketemu gue di lobi kebetulan sekretarisnya ada keperluan, kilah Kinar. Oh. Enak dong bisa berdekatan langsung dengan Pak Zaki, tanya Ayu. Gak juga sih, jawab Kinar acuh. Kin, 2 hari lagi ulang tahun perusahaan loh kamu udah ada gaun gak? Tanya Jenny. Belum?
Emang dirayakan seperti biasanya? Tanya Kinar. Gak tahu juga sih. Secara Pak Zaki baru 1 tahun menggantikan kakeknya di sini jadi belum tahu apakah dirayakan. Tapi kita harus bersiap aja dulu jika memang dirayakan, jawab Jenny. Kin, tumben rambut lo digerai. Tanya Rudi memperhatikan gadis itu tak biasanya menggerai rambutnya. Oh itu. Lagi pengen aja, jawab Kinar. Oh. Vira menghentikan langkahnya saat mendengar pelayanannya berbisik menyebutkan nama putranya dan Kinar. Ada apa ini? Tanya Vira menghampiri pelayannya yang sibuk berbisik. Tidak nyonya, kami hanya. Katakan apa yang kalian lihat. Tanya Vira bersidekap di dada. Bukan apa-apa nyonya, jawab salah satu pelayan. Baiklah. Aku akan cek CCTV, jika kalian menyembunyikannya dariku maka aku akan. Kami melihat Tuan Muda dan Nona Kinar saling bergandengan tangan keluar dari rumah, jawab salah satu pelayan. Apakah itu benar? Tanya Vira. Iya nyonya. Sepertinya mereka sedikit bertengkar, jawab pelayan itu. Kalian tidak salah lihat bukan? Tanya Vira. Tidak nyonya, hampir semua pelayan melihatnya, jawab pelayan itu. Baiklah, terima kasih atas kejujuran kalian, ujar Vira melangkah pergi meninggalkan pelayannya itu dengan hati yang sedikit senang. Wanita parubaya itu melangkah menuju ruang keamanan untuk mengecek CCTV yang ada di rumah. Pak, perlihatkan saya rekaman CCTV mulai dari pagi tadi, ujar Vira pada petugas keamanan. Baik nyonya, jawab petugas keamanan itu patuh. Perlihatkan CCTV yang mengarah ke kamar Zaki, ujar Vira diangguki petugas keamanan. Vira melotot tak percaya saat melihat Kinar keluar dari kamar putranya dan setelah itu diikuti Zaki dari belakang. Tak hanya sampai di situ, saat petugas keamanan memperlihatkan CCTV dari tangga rumah terlihat Zaki mengejar Kinar lalu menggenggam tangan gadis itu dengan lembut. Zaki. Apa yang kamu sembunyikan dari bunda, gumam Vira.